Jadi kita belajar mempraktekkan bagaimana fikih muamalah yang diajarkan di pesantren. Next, ini sedikit gambaran umum tentang pesantren studi. Kemudian kita masuk ke materi digital karena materinya adalah pengembangan model pola digitalisasi ini itu dengan tagline ini harus dimulai dari upaya digitalisasi data. Jadi harus memiliki data dalam bentuk digital karena tidak mungkin tiga hal ini diraih tanpa datanya sudah berbentuk digital. Next. Nah, kalau kita sudah mengembangkan era digital, bisnis apa yang bisa kita create? Mengingat pandemi kemarin itu banyak yang rubah. Bisnis yang rubah itu mayoriti adalah bisnis yang dijalankan dengan pola tradisional. Namun era pandemi juga memunculkan sebuah fenomena baru, banyak muncul bisnis baru yang eksis dan berkembang, khususnya bisnis yang ditopang dengan pola teknologi. Jadi untuk ke depan eranya bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, stakeholder pondok pesantren juga harus berpikir ke arah ini karena sejak pandemi seakan-akan tatanan dunia direstart. Kalau direstart, orang pesantren juga harus mulai melihat Joko di rumah bagaimana sih sekiranya era digital itu kalau pesantren ingin masuk ke arah itu. Next. Wah, ini sedikit ngaji ya. Ada beberapa pertimbangan. Saya melihatnya sebagai akademisi di dalam melihat apa sih pertimbangan Sidogiri bisnis model. Kalau yang pertama itu masalah ikon atau profesional. Nubuha yuhibbu idza amila amalan ayyutqina. Jadi Allah itu senang ketika orang melakukan sesuatu secara profesional. Bagi kami profesional itu kami pahami sebagai proses untuk menjadi lebih baik karena resource kami adalah santri yang tidak belajar bisnis, belajarnya ya belajar sama, belajar fikih, belajar nahwu, shorof, alfiyah dan lain sebagainya. Nah baru di akhir kalau mau doyong itu ada beberapa program. Kalau ingin belajar berwirausaha, apapun mau belajar IT, belajar wirausaha itu bisa difasilitasi oleh pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri atau melalui badan hukum milik Pesantren Sidogiri dengan nama Sidogiri Excellence Center. Nah, untuk ikon ini yang kami dapatkan pertama kali adalah kami berada di suatu tempat amanah itu ditugas oleh Yai. Ketika ditugas kami yakin itu juga bersama doa Yai sehingga insya Allah kami siap dan berupaya untuk bagaimana khidmah kami itu terlaksana dengan baik. Termasuk Al-Fakir, saya sendiri itu santri dari Ibtidaiyah, kemudian ditugas belajar ekonomi di Bogor, kemudian sepulangnya ditugas untuk memimpin departemen yang memiliki bawahan IT. Saya tidak tahu IT, tapi karena saya pikir masa ada atasan punya anak buah IT juga tidak paham, akhirnya belajar. Dan alhamdulillah Allah kasih tutup dan saya juga praktisi IT saat ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu yang banyak itu tentang sholat jamaah ya. Sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi sab'in wa ishrina darajah. Bahwa keutamaan sholat jamaah itu 27 kali. Semua paham ini. Kalau value ini diajak ke bisnis juga, wah, insya Allah juga akan menghasilkan sebuah value yang lebih utama daripada berbisnis sendiri. Namun yang banyak menjadi masalah di tradisi pesantren, kalau kita buat jamaah yang jadi imam siapa? Atau di tradisi NU kan ya, kalau pesantren ini barengan, ada 10 pesantren, ayo pulaannya bareng, siapa yang akan jadi imam? Kalau tidak ada yang jadi imam, ya sama, terpecah-pecah juga gitu. Nah, fenomena ini sebenarnya juga di fikih itu ada
pembahasannya, diskursus tentang imamah, bahwa ketika itu muqaddam bil makan punya hak juga. Ketika seseorang itu punya masjid katakanlah ini, maka dia punya hak dua, hak untuk taqaddum maju menjadi imam sendiri atau memajukan orang. Namun tetap imam dalam jamaah harus satu, tidak boleh banyak kan seperti itu. Nah, dari value ini Sidogiri memberanikan diri, ya bismillah kita pimpin. Siapa yang akan kita pimpin? Afiliasi Sidogiri terlebih dahulu. Pantas tidak pantas, tapi karena melihat itu sudah yang lebih pas, itu mungkin Sidogiri memimpin, seakan-akan kita menjadi ta'ayyun untuk maju menjadi imam. Dan yang ketiga, itu bicara tentang digital, bahwa pernah ada suatu hadis bahwa Sayyidina Umar itu pernah berkata bahwa saya ketepaan dengan karepnya Gusti Allah dalam 3 hal. Salah satunya itu Sayyidina Umar pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, mbok yoko istri-istri panjenengan itu berhijab, karena yang akses itu adalah orang yang baik dan orang yang fajir, tidak baik lah seperti itu. Nah, dalam konteks era digital, berarti ini konsep security data, bahwa data itu potensinya bisa saja diakses oleh orang yang baik dan orang yang tidak baik. Karena itu ketika kita maju untuk menuju ke era digital, otorisasi penggunaan data untuk akses dan menggunakan itu adalah harus orang-orang yang tepat. Karena itu ketika kita menyusun sebuah sistem di era digital, maka sistem security-nya juga harus handal. Kira-kira seperti itu. Nah, dari literasi ini sebagai bumbu bahwa dalam pertemuan ini di samping kita bicara digital juga ada ngajinya. Next. Sekedar mengarampai ya. Saya sebelum mondok di sini ada sahabat saya satu angkatan yang Mudasir dari Sampang ya. Ya, saya mondok itu di Sidogiri sudah ketika 2011 dunia bicara era digital yang tagline-nya 3, di mana 3 hal ini tidak akan mungkin diraih tanpa digital. Sidogiri sudah concern untuk mengupayakan digitalisasi data. Saya sendiri merasakan bahwa Al-Fakir mondok tahun 96. Saat itu Sidogiri itu untuk database santri menggunakan DOS ya, hitam semuanya ya. Kemudian antara tahun 2000 sampai 2003 itu pengembangan dari DOS itu adalah menggunakan Fox Pro. Itu Fox Pro itu developernya sudah mulai dari santri. Saya punya sahabat senior